Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qais bin Sa'ad bin Ubadah, seorang pemuda Ansor, putra dari seorang sahabat dan pemuka kaum Kharaz. Ayah Qais adalah Sa'ad bin Ubadah bin Zulaim, telah memeluk Islam pada Baitul Aqabah kedua. Nabi Muhammad SAW telah tinggal di Madinah saat itu. Saat membawa putranya yaitu Qais kepada beliau untuk memeluk Islam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah pelayan Anda." Beliau memandangi cukup lama, kemudian merangkul dan mendekatkannya kepada Rasul. Setelah itu ia selalu mendapat tempat yang dekat dengan Rasulullah. Anas bin Malik, seorang sahabat yang juga diserahkan ibunya kepada Rasul, yaitu Ummu Sulaim untuk menjadi pelayan Rasulullah, berkata mengenai kedekatan Qais tersebut. Kedudukan Qais bin Sa'ad di sisi Nabi tak ubahnya seorang pengawal ataupun ajudan. Qais bin Sa'ad mempunyai kedudukan yang mulia di kalangan kaumnya, sebagaimana kedudukan orang tuanya. Dalam usia mudanya, ia tidak seperti seorang pemuda pada umumnya. Qais telah mewarisi sifat-sifat yang mulia dari keluarganya, terutama sifat dermawan dan pemurah. Karena sifatnya ini, Abu Bakar dan Umar pernah memperbincangkannya. Kalau kita biarkan pemuda ini dengan kedermawanannya dan kepemurahannya, pastilah akan tandas atau habis kekayaan orang tuanya. Ketika berbicara tersebut sampai kepada Sa'ad bin Ubadah, ia berkata, "Siapakah yang dapat membela atau memberi hujah diriku atas Abu Bakar dan Umar?" Diajarkannya anakku bersikap kikir dengan memakai namaku. Pernah Qais memberi pinjaman kepada temannya yang sedang kesulitan dalam jumlah cukup besar. Temannya tersebut datang kepadanya untuk mengembalikan pinjamannya. Akan tetapi Qais menolak sambil berkata, "Kami sekeluarga tidak pernah menerima kembali apa-apa yang telah kami berikan." Ternyata sifat dermawan dan pemurah merupakan sifat turun-temurun dari keluarga besar. Qais sendiri sejak kecil tinggal bersama kakek buyutnya, yaitu Zulaim bin Harithah. Kakek buyutnya ini mempunyai kebiasaan menyuruh seseorang berdiri di tempat ketinggian dan memanggil orang-orang untuk makan siang bersama mereka. Dan di malam harinya, ia menyuruh seseorang menyalakan api sebagai petunjuk bagi musafir dan pejalan malam lainnya, sekaligus mengundang mereka untuk makan malam di tempatnya, sehingga saat itu sudah menjadi perbincangan umum. Siapa yang ingin makan lemak dan daging, silahkan mampir ke perkampungan Zulaim bin Harithah, yaitu kakek dari Qais. Selain dermawan dan pemurah, sifat yang menonjol dari Qais adalah kemampuan untuk berdiplomasi dan menyusun suatu strategi, serta membuat tipu muslihat yang sangat lihai karena kecerdikannya. Sebelum Islam masuk ke Madinah, Qais menjadi seorang yang ditakuti karena kemampuannya tersebut. Siapa saja yang berkonflik dan bermasalah dengan dirinya, pastilah ia akan terkalahkan. Tiada suatu kesulitan dan halangan yang menghadang langkahnya, pastilah ia mampu mencari jalan keluarnya. Setelah memeluk Islam dan mendapat didikan langsung dari Nabi, karena diserahkan orang tuanya untuk menjadi pelayan Nabi, ia membuang jauh semua kebiasaannya tersebut. Walau bukan berarti ia kehilangan kecerdikannya, tetapi kecerdikannya saat itu disempurnakan dengan sifat kebenaran dan kejujuran. Tidak lagi diarahkan untuk kemenangan atau kemegahan, keuntungan, dan nilai duniawi semata. Qais bin Sa'ad pernah berkata tentang kemampuannya tersebut, "Kalau bukan karena Islam, saya sanggup membuat tipu muslihat yang tidak dapat ditandingi oleh orang Arab manapun."
Qais juga pernah berkata, "Kalau tidaklah aku mendengar Rasul bersabda bahwa tipu daya dan muslihat licik itu neraka, tentulah aku orang yang paling lihai di antara umat ini." Seperti dikatakan sahabat Anas bahwa Qais ini tak ubahnya ajudan Nabi, maka ia tak pernah tertinggal dalam pertempuran bersama beliau. Seperti halnya para sahabat beliau lainnya, begitu juga dengan masa khalifah pengganti beliau. Sehingga pada masa khalifah Ali bin Abu Thalib yang diwarnai dengan pertikaian dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, Qais akhirnya memilih berpihak kepada Ali karena ia melihatnya berada di jalan kebenaran. Khalifah Ali sempat mengangkatnya sebagai gubernur di Mesir, akan tetapi kemudian Qais dicopot dari jabatannya tersebut karena suatu fitnah. Tidaklah menjadi masalah ia kehilangan jabatan, hanya saja kemudian ia tahu bahwa fitnah yang mengenai dirinya itu merupakan siasat dan muslihat dari Muawiyah. Sebagai pembalasan karena gagal menarik dirinya menjadi pendukung dan memilih pihak kepada Ali. Bagi Muawiyah, letak geografis Mesir yang tidak jauh dari Syam bisa membahayakan kedudukannya kalau yang menjadi gubernur adalah Qais bin Sa'ad, orang yang cerdik, ahli strategi, dan sangat lihai dalam tipu muslihat. Sebenarnya amatlah mudah bagi Qais jika ingin membalas muslihat Muawiyah dengan muslihat pula. Akan tetapi Qais tidak melakukannya. Ketika akhirnya pecah beberapa pertempuran, Qais berdiri tegak membela Ali. Bahkan ia menjadi pembawa panji kaum Ansor yang berjuang dengan gagah berani tanpa takut mati. Perang Nahrawan, perang Jamal, dan perang Siffin semuanya diikuti oleh Qais. Pada perang Siffin ia melihat dengan sangat jelas strategi dan muslihat Muawiyah yang cenderung menghalalkan segala cara. Karena itu ia sempat merancang strategi dan muslihat balasan yang untuk bisa membinasakan Muawiyah dan pengikut-pengikutnya. Namun ia berpikir bahwa semua itu dilakukan untuk membela Ali yang memang berada di jalan kebenaran. Tetapi tiba-tiba saja ia teringat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat 43 yang berbunyi, "Dan tipu daya yang jahat itu akan kembali menimpa orang yang merancangnya sendiri." Qais tersentak kaget dan seketika sadar dibatalkannya semua rencana yang telah disusunnya. Kemudian Qais bertaubat memohon ampunan kepada Allah. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, seandainya Muawiyah bisa mengalahkan kita dalam perang ini, kemenangannya itu bukan karena kepintarannya, akan tetapi hanyalah karena kesalehan dan ketakwaan kita semua." Dari kisah sahabat Qais ini dapat kita ambil hikmahnya, pelajarannya, bahwa sepintar apapun kita, secerdas apapun kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang picik, yang licik untuk memenangkan suatu pertandingan atau suatu perlombaan apapun. Karena semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh bersikap cerdas tetapi harus dalam koridor-koridor ajaran agama Islam dan tidak melanggar batas-batas norma ajaran agama Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.